Sadil Ramdhani cedera, absen di semifinal Piala AFC. Sadil Ramdhani dikabarkan mengalami cedera, akibatnya winger berusia 25 tahun itu tidak bisa membela Sabah FC di babak semifinal Piala AFC 2023-2024. Sadil Ramdhani akan absen ketika Sabah FC menantang tuan rumah MacArthur FC dalam semifinal zona ASEAN Piala AFC di Campbelltown Sports Stadium, Sydney pada Selasa 13 Februari 2024. Sabah FC berhasil lolos ke semifinal zona ASEAN Piala AFC berkat menjadi juara grup H dengan mengungguli wakil Indonesia, PSM Makassar. Media Malaysia Berita Harian mengabarkan bahwa Sadil Ramdhani tidak terbang ke Sydney berdasarkan foto dan keterangan mantan CEO Sabah FC, Ahmad Marzuki Nasir, melalui akun Instagramnya. Namun masih belum terungkap cedera apa yang didapatkan Sadil Ramdhani, termasuk terkait berapa lama mantan pemain Persela Lamongan itu bakal absen. 8 hingga 10 pemain diaspora bakal perkuat Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri berencana untuk memanggil 8 hingga 10 pemain diaspora untuk pemusatan latihan selanjutnya. Timnas Indonesia U20 baru saja menuntaskan training camp di Jakarta pada Sabtu 10 Februari 2024 yang telah berlangsung selama lebih dari sebulan sejak 1 Januari 2024. Untuk saat ini Indra Safri memastikan hanya akan menyertakan pemain diaspora yang telah mempunyai paspor tanah air, baik itu pemain keturunan atau yang sedang berkarir di luar negeri. Saya sudah mendata 8-10 pemain yang berpaspor Indonesia di luar negeri, baik keturunan atau anak-anak Indonesia di luar negeri, ujar Indra Safri. Saat ini skuad Timnas Indonesia U20 diisi oleh mayoritas alumni Timnas U17 di Piala Dunia U17 2023. Pelajari visi dan misi ketiga paslon, Sandy Walsh nyoblos di Pilpres 2024. Baik naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Sandy Walsh telah menjadi warga negara Indonesia WNI sejak Desember 2022, telah memutuskan melepas kewarganegaraan Belanda. Sandy Walsh lahir di Brussels, Belgia pada 14 Maret 1995. Ayahnya keturunan Inggris Irlandia, sementara ibunya berdarah Swiss Indonesia. Sandy Walsh telah mencoba mencoblos bersama gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di Kedutaan Besar RI KBRI Brussels, Belgia pada Sabtu 10 Februari 2024. KBRI memang menggelar pencoblosan lebih dulu daripada jadwal Pilpres 2023 di Indonesia yang diselenggarakan pada Rabu 14 Februari 2024. Sejauh ini baru Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yang memberikan update tentang pencoblosan di Pilpres 2024. Justin Hubner main 90 menit, Wolves U21 hampir menang atas Manchester City U21. Justin Hubner telah kembali ke Wolverhampton Wanderers U21 setelah membela Timnas Indonesia di Piala Asia Qatar hingga 28 Januari 2024. Setelah absen dalam 3 pertandingan, Justin Hubner masuk starting 11 Wolves U21 ketika melawan Manchester City U21 dalam pekan ke-13 Premier League 2 2023-2024. Bermain sejak menit awal, Justin Hubner hampir saja membawa Wolves U21 menang atas Manchester City U21 di Manchester City Stadium, Manchester pada Minggu 11 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun Wolves U21 sudah unggul 3-1 hingga menit ke-90, harus puas berbagi angka setelah diimbangi Manchester City U21 3-3. Sudah follow PSSI, kiper Leeds United jadi alternatif Martin Paes yang sudah dinaturalisasi. Kiper Leeds United Danny van den Heuvel curi perhatian karena sudah follow atau mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Akankah ini jadi tanda bahwa kiper Leeds United itu jadi alternatif Martin Paes yang sudah dinaturalisasi? Diketahui PSSI membidik kiper keturunan berdarah Indonesia, yakni Martin Paes, untuk dinaturalisasi agar membela Timnas Indonesia. Tapi proses naturalisasi kiper yang kini merumput di Liga Amerika Serikat itu disinyalir akan mengalami kendala. Penyebabnya, Martin Paes pernah membela Timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu Paes sudah bermain 22 tahun. Dengan situasi tersebut, sosok Danny van den Heuvel pun jadi sorotan. Sebab pemain keturunan Indonesia yang lahir di Delft, Belanda pada 28 Mei 2023 itu kedapatan sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Kini menarik penantikan kelanjutan nasib deretan pemain keturunan Indonesia itu. Akankah Martin Paes atau Danny van den Heuvel yang dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Alasan Widodo Cahyono Putra setuju jadi pelatih baru Arema FC. Arema FC telah mengumumkan Widodo Cahyono Putra sebagai pelatih baru mereka. Lantas, apa yang membuat Widodo mau menerima pinangan tim berjuluk Singo Edan itu ketika Liga 1? Menurut pemaparan Widodo, alasan utamanya menerima penawaran melatih Arema FC karena diminta langsung oleh manajemen Singo Edan. Bahkan CEO Arema Iwan Budianto yang langsung meminta kepada Widodo agar mau menjadi pelatih Arema FC yang baru. Menurut Widodo, ia langsung ditawari sebagai pelatih, apalagi para pemain Arema FC sudah bersedia ketika nama Widodo Cahyono Putra disodorkan sebagai alternatif pengganti Fernando Valente, tapi ia menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen dan pemain.
Upaya PSS Sleman agar ditonton supporter jajaki opsi kandang baru. PSS Sleman berupaya agar pertandingan mereka bisa ditonton supporter kala berlaga di Liga 1. Hal itu dilakukan dengan menjajaki opsi kandang baru. Ketahui kandang PSS Sleman yakni Stadion Maguwoharjo yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta kini sedang direnovasi. Alhasil PSS Sleman harus mencari stadion lain untuk menggelar laga kandang. Stadion Sultan Agung pun dipilih sebagai venue kandang mereka saat menjamu Persikabo 1973 pekan lalu dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Stadion yang berada di bilangan Bantul ini dipilih karena lokasinya yang dekat dengan Sleman sehingga bisa menghemat biaya operasional. Masalahnya Super Elang Jawa julukan PSS Sleman bisa menggelar laga di Stadion Sultan Agung dengan sebuah syarat dari pihak pengelola. Syarat tersebut adalah tanpa adanya penonton yang hadir langsung untuk memberikan dukungan. Slemania pun diharapkannya dapat sedikit bersabar untuk mengetahui stadion kandang baru PSS. Hal ini karena masih ada beberapa proses dan perundingan yang sedang dilakukan untuk itu. Thomas Doll soroti pemain Persija Jakarta yang sering melakukan kesalahan sendiri. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengkritik para pemainnya yang selalu melakukan kesalahan sendiri dalam pertandingan. Pelatih asal Jerman itu menginginkan para pemainnya bercermin untuk memberikan yang terbaik. Persija menelan kekalahan menyakitkan dari Borneo FC 1-3 di pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam laga tersebut Thomas Doll mengatakan para pemainnya masih sering melakukan kesalahan sendiri atau blunder fatal. Salah satunya adalah gol pertama untuk Pesut Etam julukan Borneo FC yang tercipta dari kesalahan Hansa Muyama. Oleh karena itu Doll meminta para pemainnya bercermin untuk meminimalisasi kesalahan sendiri sebab menurut Doll tim papan atas sudah seharusnya bisa meminimalisasi blunder saat bermain. Masih bergulat dengan cedera, Son Ouyang belum muncul saat latihan Persibaya. Gelandang Son Ouyang tidak menampakkan batang hidungnya dalam latihan yang digelar Persibaya Surabaya. Dia belum muncul saat timnya berlatih di lapangan B Kompleks Stadion GBT Surabaya Jumat 9 Februari 2024 sore. Nama Son juga tidak ada saat Persibaya Surabaya melakoni 2 pertandingan kandang terakhir, yakni melawan PSIS Semarang 30 Januari 2024 dan Bayangkara FC 4 Februari 2024. Pelatih Persibaya Paul Monster mengungkapkan bahwa Son Ouyang masih mengalami cedera, kondisinya belum memungkinkan untuk bisa berlatih. Son Ouyang sendiri terakhir tampil saat Persibaya Surabaya menjamu Persija Jakarta pada 9 Desember 2023. Arliansyah Abdul Manan bertekad menembus skuad utama Persija. Penggawat timnas Indonesia Arliansyah Abdul Manan mempunyai target bisa segera menembus skuad utama Persija Jakarta. Sebelumnya pemain yang akrab disapa Arli itu mengikuti TC timnas Indonesia U20 pada 22-29 Desember 2023 di Doha, Qatar dan TC lanjutan di Jakarta hingga 30 Januari 2024. Pada laga uji coba terakhir melawan Uzbekistan U20 pada 30 Januari 2024, Arliansyah Abdul Manan berhasil mencetak gol kedua untuk timnas Indonesia U20. Walaupun akhirnya kalah dengan skor 2-3 setelah kembali ke akademi Persija Jakarta. Arliansyah menceritakan kebiasaan positif yang didapat dari timnas Indonesia U20 dan diaplikasikan bersama tim macan muda. Kedisiplinan menjadi hal krusial yang didapatkan Arliansyah. Ia juga mendapatkan motivasi yang tinggi setelah menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U20.